Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, yuk kita sama-sama saat teduh. Sikap saat teduhnya gimana ya? Duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Halo adik-adik, senang sekali Kamisha bisa ketemu sama adik-adik hari ini. Nah, adik-adik gimana kabarnya? Sehat semua? Semoga semuanya sehat ya. Sekarang seperti biasa, kakak mau nyapa dulu adik-adik semua. Selamat pagi PA. Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Wah, kayaknya kurang semangat nih adik-adik. Kita coba sekali lagi ya. Selamat pagi PA. Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Wah, seneng banget. Kamisha yakin di rumah pasti adik-adik sekarang lagi semangat. Kalau yang belum semangat, ayo semangat, semangat, semangat. Karena kita mau memuji Tuhan. Dan biar makin semangat, Kamisha mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 349, Semua yang Tercipta. Adik-adik, biar makin semangat, nyanyi berdiri ya. Yuk, berdiri. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Terima kasih Kak Michelle. Halo adik-adik, sekarang kita mau doa pembukaan. Jadi adik-adik, sikap doanya yang baik juga yang benar ya. Angkat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepala. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan beribadah impa. Kiranya Tuhan berikan sukacita kepada kami, walaupun kami hanya beribadah melalui video recording. Ya Tuhan, Tuhan juga berkati kakak-kakak yang bertugas pada minggu ini. Kiranya apa yang kakak-kakak sampaikan boleh kami terima dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang Kak Jeje mau ajak adik-adik untuk bernyanyi nih, pakai gerakan. Jadi kita nyanyi dan menari sama-sama ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Nah adik-adik masih semangat kan? Habis ini kita akan membaca Mazmur. Mazmur kali ini dibacakan oleh teman kita yaitu Adik Heri. Silakan Adik Heri. Hai adik-adik, Hai teman-teman. hari ini kita akan membaca Mazmur. Kaisya dibantu oleh adik Heri.
Nah, sekarang adik-adik siapin dulu Alkitabnya. Buka dari Mazmur 34 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Sebelum membaca, Kak Isya jelaskan dulu. Untuk ayat yang tercetak keluar akan dibaca oleh Kak Isya. Untuk ayat yang tercetak ke dalam akan dibaca oleh adik-adik di rumah bersama dengan Heri. Kalau sudah semuanya, Kak Isya ulangi lagi ya. Pembacaan Mazmur kita hari ini terambil dari Mazmur 34 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Mazmur 34 ayat 12 sampai 15. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu, Siapakah orang yang menyukai hidup? yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik, Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Demikian pembacaan Mazmur. Kita akan menyanyikan satu buah lagu, yaitu Jalan Serta Yesus. Teman-teman, setiap ada kata jalan, ikutin Heri ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua, dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar, istirahat yang cukup, dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi PA. Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes. Adik-adik, walaupun adik-adik masih di rumah, adik-adik harus tetap semangat saat mengikuti IMPA. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pagi ini Engkau sudah membangunkan kami. Kami siap mengikuti IMPA pada hari ini Bapa. Berkati kami anak-anak-Mu agar kami tetap semangat, kami bisa duduk manis mendengarkan kakak-kakak, dan kami tetap semangat saat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga ingin mendengar firman-Mu, berkati kami supaya kami mengerti
dan nantinya kami bisa melakukan apa yang sudah kami pelajari dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati ibadah ini Bapak agar bisa berjalan lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Ya, tadi adik-adik sudah berdoa untuk memulai ibadah ini. Sekarang kami minta adik-adik untuk membaca kitabnya bersama-sama Kakak Michelle ya. Tapi sudah disiapkan kitabnya kan? Kalau sudah, sekarang kita buka Alkitab kita dari kitab Efesus. Mana ya kitab Efesus? Kitab Efesus ada di Perjanjian Baru. Efesus 1 ayat 11 sampai 14. Sudah? Efesus 1 ayat 11 sampai 14. Mari kita baca bersama-sama. Efesus 1 ayat 11 sampai 14. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Yuk kita dengarkan ceritanya. Adik-adik, minggu lalu kita sudah merayakan hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Nah, minggu ini adalah hari Minggu Trinitas. Trinitas artinya Allah Tritunggal. Seperti apa ya Allah Tritunggal itu? Nah, Kakak Michelle akan menggambarkan secara sederhana melalui gambar Kakak Michelle. Gambar pertama di rumah. Nih ada foto Kakak Michelle dengan nama Kakak Michelle. Di rumah dipanggilnya Michelle. Tugas Kakak Michelle di rumah yaitu membantu Bunda di rumah. Nah, foto yang ini nih, ini di gereja. Di gereja aku dipanggil Kakak Michelle. Di sekolah minggu, tugas Kakak Michelle jadi kakak layan PA di gereja, bercerita kepada adik-adik dan juga memimpin puji-pujian bersama kakak-kakak layan yang lain. Foto selanjutnya ini di sekolah. Di sekolah dipanggil sebagai Miss Michelle. Kakak Michelle adalah seorang guru di sekolah, jadi tugasnya mengajar anak-anak. Nah, adik-adik, jadi apakah Kakak Michelle ini ada 3 orang? Tentu tidak. Kakak Michelle-nya cuma ada 1. Tapi tugas Kakak Michelle berbeda-beda di rumah, di gereja, dan di sekolah. Begitu juga dengan Tuhan Yesus yang disebut dengan Allah Tritunggal. Yesus sebagai pencipta. Dia yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan juga menciptakan manusia. Yesus sebagai manusia yang disalib karena menebus dosa kita. Kemudian Yesus dalam bentuk Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk rajin berdoa, untuk rajin beribadah, untuk menolong teman, dan juga untuk belajar.
Apakah Tuhan ada 3 adik-adik? Tidak. Tuhannya hanya ada 1. Tapi kegunaannya ada 3. Sama seperti Kakak Michelle tadi. Ingat kan ketika Kakak Michelle kasih ceritanya di atas? Sekarang Kakak Michelle akan membahas bagaimana kita mencintai karya Allah. Karya itu apa sih? Kalian tahu nggak adik-adik? Karya itu adalah buatan. Sekali lagi, karya itu adalah buatan. Contohnya nih, adik-adik suka sekali menggambar. Lalu adik-adik mengambil kertas dan mulai menggambar sendiri di kertas. Nah, itu namanya karya, yaitu hasil dari apa yang sudah adik-adik kerjakan. Coba sekarang adik-adik sebutkan karya atau buatan Tuhan itu apa saja ya? Ada langit dan bumi. Ada lagi tumbuhan. Kemudian lautan. Dan juga ada manusia dan juga binatang. Ya, semuanya ini adalah buatan Tuhan. Kenapa sih Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk manusia? Adik-adik tahu nggak kegunaan tumbuhan bagi manusia? Tumbuhan bisa dimakan seperti sayur dan buah-buahan. Tumbuhan juga bisa digunakan untuk membuat meja dan bangku dan juga membuat pintu. Bagaimana dengan kegunaan binatang untuk manusia? Binatang juga ada kegunaannya, seperti delman. Delman adalah alat transportasi yang ditarik oleh kuda. Kemudian ayam. Pasti adik-adik suka makan ayam kan? Nah, ayam juga berguna karena ayam menghasilkan telur yang bisa kita makan. Satu lagi yaitu sapi. Kalian pasti setiap pagi minum susu kan? Susu putih yang kalian minum itu berasal dari sapi. Dari susu inilah adik-adik bisa tetap sehat dan kuat. Jadi binatang juga ada kegunaannya ya. Kalau tugas manusia apa ya? Tugas manusia yaitu memelihara tumbuhan, seperti memberikan pupuk pada tanaman dan juga menyiram tanamannya supaya tanaman tersebut tumbuh subur. Selain memelihara tumbuhan, manusia juga punya tugas lain, yaitu untuk memelihara dan menjaga binatang. Nah, Kakak Michelle punya 2 gambar nih. Dari 2 gambar ini, gambar A dan gambar B, mana yang menurut kalian, yang menurut adik-adik adalah cara memelihara binatang yang baik? Ayo, yang mana? Ya, memelihara binatang yang baik itu seperti gambar yang B, yaitu gambar anak yang sedang memberikan makanan untuk anjingnya. Sedangkan untuk gambar yang A, anjingnya dimasukkan ke dalam karung, lalu mulutnya diikat. Itu adalah hal yang tidak baik. Itu adalah perbuatan yang salah, yang tidak boleh adik-adik lakukan atau adik-adik tiru. Nah adik-adik, jadi dari cerita kita hari ini kita diingatkan bahwa kita semua, Kak Michelle dan adik-adik semua adalah karya ciptaan Tuhan yang baik.
Nah, tugas kita adalah menjaga karya Tuhan ini, ciptaan Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan cara tadi tuh memelihara tumbuhan, kita bisa menanam pohon, memberikan pupuk, kemudian disiram, lalu memelihara hewan. Tidak boleh hewannya itu disakiti. Tapi kalau kita punya hewan peliharaan, harus kita pelihara dengan baik. Jadi adik-adik semua, yuk mulai sekarang kita harus merawat ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita dengan sebaik-baiknya. Karena karya atau buatan Tuhan yang Tuhan ciptakan itu baik adanya untuk kita semua. Nah, demikian firman Tuhan dan cerita dari Kakak Michelle hari ini. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami ingin mengucap syukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kami sampai hari ini. Tuhan Yesus, saat ini juga kami ingin berdoa untuk keluarga kami. Kiranya Tuhan berkati Mama, Papa, Kakak, adik, Om, Tante, juga Oma, Opa. Jauhkanlah keluarga kami dari segala mara bahaya. Berikanlah kami kesehatan senantiasa, agar kami boleh selalu bersama-sama. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, GPIB Pelita. Berkatilah setiap orang yang masih setia melayani Engkau sampai saat ini. Berikanlah mereka kesehatan, juga sukacita, agar dalam melayani jemaat-Mu, mereka selalu memberikan yang terbaik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Berkatilah Bapak Presiden Joko Widodo beserta pemerintah yang lainnya, agar dengan penuh rasa tanggung jawab, mereka boleh melayani tugas mereka sebagai pemimpin di negara ini. Terlebih Tuhan, pulihkanlah bangsa ini dari virus corona, agar kami bisa beraktivitas dengan normal kembali. Tuhan, kami juga berdoa untuk guru-guru kami, juga teman-teman sekolah kami. Biarlah ya Tuhan, hikmat boleh selalu hadir untuk kami, sekalipun kami harus belajar di rumah. Tuhan, kami juga berdoa untuk fakir-fakir miskin. Kiranya Tuhan berkati mereka dan cukupkan mereka dalam keadaan apapun. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan berkati dokter, obat-obatan yang mereka minum, serta aktivitas medis yang lainnya, agar dalam nama-Mu saja mereka boleh Tuhan sembuhkan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Ampunilah kesalahan kami yang seringkali tidak menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, doa ini akan kami akhiri dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya.
Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan, kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar berguna bagi pelayanan-Mu. Ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk selalu bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Inilah doa kami anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa penutup. Angkat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menuntun kami dari awal ibadah ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah mendengar firman-Mu Bapa. Bapa berkati supaya kami semua bisa mengingat dan melakukan apa yang sudah kami pelajari tentang firman Tuhan pada hari ini. Bapa, sekarang kami ingin menutup ibadah kami. Berkati supaya kami bisa melakukan aktivitas kami dengan tetap bersemangat dan ceria. Demikian doa kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita selesai sampai di sini. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.